Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini ternyata Partai Demokrat sudah resmi dukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Nah, artinya apa? Artinya adalah para cebong dan buzzer hari ini yang dulunya memberikan statement kepada Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan gagal ternyata terpatahkan, terbantahkan dengan adanya pernyataan dari AHY ini begitu. Dan bahkan yang menurut saya pribadi ya semakin kebakaran jenggot, kepanasan begitu kan melihat Anies Baswedan punya satu tiket untuk maju di Pilpres 2024. Tetapi sebelum masuk ke beritanya, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak pedas sekali ya seperti ini. Ini ya dari netizen, ini menjadi trending topik ya di Twitter. Bahkan Anies Baswedan for President. Ini breaking news. Resmi Partai Demokrat dukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Artinya cawapresnya adalah AHY. Partai Demokrat memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan siapa sosok yang menjadi pendamping Anies Baswedan. Tapi perlu diingat bahwa sosok itulah ternyata seorang perempuan. Ada yang berspekulasi itu, ada Mbak Yeni, ada Bu Hovifah. Katanya seperti itu yang untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Tapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu. Keren ini, semangat Indonesia akan menemukan jati diri kembali dan saatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan kita rasakan bersama Pak Anies Baswedan. Oke. Semakin panik para cebong, bisa gila. Ya pasti para cebong dan buzzer menggoreng habis-habisan hari ini begitu. Padahal Pak Ganjar aja sudah tidak punya tiket hari ini begitu kan. Mantap, semoga partai koalisi legowo mau menurunkan ego partainya, berikan kebebasan Pak Anies Baswedan mencari pasangan cawapresnya. Lebih baik cawapresnya orang di luar partai koalisi agar koalisi solid, enggak ada iri dan dengki. Betul. Bahkan kalau Anies Baswedan menjadi presiden ya tentu AHY ini justru menggantikan Pak Prabowo sebagai menteri begitu kan ya, karena memang basisnya di situ ya kan, militer begitu. Dan bahkan apa yang disampaikan netizen hari ini sangat luar biasa sekali. Yang dikritik di sini adalah para cebong itu, para buzzer itu yang memainkan selama ini menuduh Anies Baswedan dianggap gagal, intoleran, politik identitas dan sebagainya. Ternyata Anies Baswedan bisa di ujung juga begitu. Walaupun banyak ada yang menjegal Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden, ya tentunya bagi Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan. Ini segera dideklarasikan sebelum disorobot Gatot dan Hovifah karena kami mendukung siapapun calon Anies Baswedan. Betul. Alhamdulillah. Maka kami menekankan bahwa 3 partai pengusung inilah yang harus kita pilih begitu kan. PKS, Demokrat, dan Nasdem. Karena 3 inilah yang bisa mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Lah, orang banyak yang menjadi spekulasi begitu kan, walaupun partai Nasdem sudah keluar ya, bukan keluar sebenarnya, sudah menjadi oposisi ya, tentu ini menjadi catatan penting begitu. Maka rezim ini akan ketar-ketir begitu kan. Ya wajarlah banyak yang menjegal Anies Baswedan begitu kan. Bahkan ada satu yang seru ya, ini elit Nasdem sambangi Sekber Gerindra PKB bahas Pilpres. Wah, bisa jadi satu arah begitu kan ya. Alhamdulillah, semoga kabul ini, amin ya rabbal alamin. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya resmi Partai Demokrat dukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Ya, artinya sudah punya satu tiket dong untuk maju di Pilpres itu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akhirnya secara resmi mengumumkan dukungan pihaknya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya untuk maju pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia pun mengajak calon mitra koalisinya untuk segera membentuk sekretariat perubahan. Wow, setelah PKB dan Gerindra membentuk sekretariat koalisi pemenangan dan sekarang ya koalisi pemenangan perubahan ya akan membentuk sekretariat. Artinya PKS, Demokrat, dan Nasdem itu bersatu mengusung capres Anies Baswedan. Tentu AHY yang sangat menarik, sangat legowo menerima semua, yaitu wakilnya begitu kan. Artinya mungkin di dua partai. Ya,
jalan satu-satunya untuk menang, maka jangan ambil di partai PKS atau di partai Demokrat, mending ya di luar seperti Bu Hovifa, Mbak Yeni dan sebagainya begitu kan. Ini meraup suara terbanyak di kalangan NU tentunya begitu. Dan bahkan katanya ya Hovifa ini juga diincar oleh calon-calon lainnya untuk dijadikan wakilnya karena perebutan suara di kalangan Nahdliyin ini sangat potensial sekali begitu. AHY menyatakan kerja tim kecil koalisi perubahan mendekati tahap final dari pertemuan inten yang dilakukan partainya, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Selama 6 bulan belakangan dia menyatakan cukup bagi Demokrat memutuskan pilihan penting dan fundamental menghadapi pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Maka ada yang berspekulasi bahwa wakilnya Anies Baswedan sampai kapanpun tidak akan pernah di publik ya, sampai titik pendaftaran, detik-detik akhir pendaftaran sebagai capres jawapres di pemilu 2024. Karena apa? Karena ini sangat rahasia ya, berbeda dengan yang calon-calon yang lainnya yang kemudian menunjukkan ini, menunjukkan si A, si B dan sebagainya, karena wakil itu sangat potensial sekali begitu. Biar menjadi biar menjadi penasaran orang-orang masyarakat Indonesia siapa sosok yang mewakili pendamping Anies Baswedan begitu kan. Karena ini merupakan strategi politik juga ya, bagaimanapun wakil itu harus disembunyikan terlebih dahulu sebelum dia detik-detik pengumuman menjadi cawapres begitu. Bahkan putra pertama Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyebutkan kalau 3 partai tersebut sudah satu pandangan untuk mendukung Anies sebagai calon presiden atau baca pres. Adapun terkait bakal calon presiden sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Betul begitu, bahwa demokrasi kita itu dibangun bersama-sama, bukan dibangun antara ego cawapres A harus cawapres B dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya kesinambungan itulah yang membentuk koalisi perubahan untuk menuju satu masa depan demokrasi yang lebih baik. Tentunya kan seperti itu pemikirannya begitu ya. Walaupun banyak para cebong dan buzzer sudah mengkritik habis-habisan bahwa Anies Baswedan akan gagal maju di Pilpres itu, akhirnya terbantahkan dengan adanya pernyataan dari Pak AHY ini begitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi ya? Kebakaran jenggot, kepanasan dan sebagainya. Saya kira seperti itu begitu. Dan inilah kemampuan AHY untuk mengelola media hari ini. Bagaimana caranya sosok yang kemudian masih muda, terus kemudian punya intelektual yang baik begitu kan, dengan menanggapi dengan santai, akhirnya sosok inilah yang kemudian juga mengusung Anies Baswedan begitu. Bahkan bagi AHY, Anies Baswedan merupakan sosok yang dapat memberikan perubahan dan juga perbaikan. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan. AHY pun menyinggung terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan melenggang di kontestasi Pilpres 2024. Dia menghormati pilihan Nasdem untuk menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Akan tetapi dia juga menilai langkah Demokrat dan PKS mengajukan calon juga bagian dari aspirasi. Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai baca pres, sebagai aspirasi selaku calon anggota, yaitu adalah AHY dan Aher ya. Sebagai informasi Demokrat bahwa mengusung AHY sebagai baca pres Anies, sementara PKS mengusung Ahmad Hirawan alias Aher. Artinya apa? Artinya selama ini kalau ini ngotot sekali, PKS harus menyodorkan Aher sebagai wakil, Demokrat menyodorkan AHY sebagai wakil, maka ini tidak menemukan titik temu begitu. Ya kalau saya pribadi ya legowo antara PKS dan Demokrat begitu kan, mengambil dari luar partai yang diusung kedua-duanya itu sangat relatif bisa masuk ke tiket Pilpres 2024 begitu. Dan pada akhirnya sekarang itu 3 partai itu menjadi koalisi perubahan. Sangat luar biasa sebenarnya begitu. AHY berharap diskusi terkait baca pres tersebut tidak menghambat pembentukan koalisi, sebab rasional ya saja kata AHY. Keputusan bakal capres-cawapres merupakan keputusan bersama, apalagi asas koalisi ini kesetaraan. Jangan sampai faktor penentuan baca pres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya koalisi perubahan. Hal itu Demokrat akan mengajak PKS akan menyarankan keputusan baca pres kepada baca pres yang kita usung. Dengan demikian 3 partai memiliki kesetaraan yang sama dengan koalisi, papar AHY. Bahkan mengajak calon mitra koalisi untuk segera membentuk sekretariat. AHY pun mengajak calon mitra koalisi PKS dan Nasdem untuk segera membentuk sekretariat perubahan. Menurut dia, keberadaan sekretariat perubahan jadi bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan.
Bahkan ya Agus menegaskan jika koalisi yang terbentuk antara Demokrat, PKS dan Nasdem ada tujuannya bukan untuk politik transaksional atau pragmatisme. Dia menjelaskan terbentuknya koalisi perubahan juga bertujuan menyongsong perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh bangsa. Bahkan koalisi Demokrat, PKS dan Nasdem dipersatukan oleh visi ya dan semangat yang sempurna, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan masa kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, kata dia dalam pernyataan tertulisnya. Bahkan Partai Demokrat dan Nasdem ya dan PKS memang kerap disebut merupakan 3 partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Gabungan kursi ketiga partai ini di DPR ya telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Ya ini cukup menarik sekali begitu. Yang dulu ya dan pada akhirnya ini mengusung ini sangat luar biasa begitu. Nasdem, PKS dan Demokrat itu menjadi satu visi dan misi untuk mengusung Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa begitu. Sedangkan KIB ya sampai hari ini belum menemukan titik temu siapa calonnya, siapa wakilnya begitu. Kan aneh juga padahal yang terbentuk itu adalah lebih dulu dari KIB daripada koalisi perubahan begitu kan. Ini menunjukkan bahwa keseriusan dan eksistensi keseriusan dari AHY itu menunjukkan bahwa mari demokrasi kita dibangun bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Tapi satu pesan dari saya bahwa para cebong dan buzzer hari ini mungkin sudah kepanasan buat narasi yang tidak senonoh, buat narasi yang memang membolak-balik fakta begitu kan. Semua AHY, Anies Baswedan dan Nasdem akan dihabisi bersama-sama oleh mereka. Tetapi perlu diingat, jangan khawatir, banyak partisipasi para pendukung, terus kemudian relawan-relawan Anies Baswedan dan relawan-relawan yang lain juga banyak yang mendukung Anies Baswedan yang menghajar habis-habisan para cebong dan buzzer itu yang hari ini sudah kepanasan dan kebakaran jenggot. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe jadi YouTube dari Podcast Rakyat ini.